wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kita beribu-ribu nikmat yang tentunya tidak akan bisa kita hitung, yang memberikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat umur, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya Ramadan di tahun 1447 Hijriah atau 2026. Allah memberikan kepada kita nikmat waktu luang, ya, di antara kesibukan-kesibukan kita, maka pada hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan dan juga kemauan untuk hadir di dalam majelis ini, ya, bersama-sama kita menunggu takjil, gitu ya, dengan bersama-sama bertafakur dan juga nanti mungkin zikir, ya, beberapa ini sebelum buka puasa, ya. Mari sama-sama hari ini kita masuk ke dalam masjid, kita niatkan i'tikaf, ya, walaupun mungkin juga belum 10 hari terakhir, ya, tetapi kapan saja i'tikaf itu bisa dilaksanakan, ya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, ya, para asatid, ya, para senior, para sesepuh di Masjid Al-Furqan, mohon izin ini pada hari ini saya diminta panitia, ya, untuk sedikit sharing begitu, mengisi waktu untuk berbuka puasa, ya. Dan hari ini saya memilih tema makanan halal dan thayyib, ya. Kemudian saya beri tanda you are what you eat, gitu, ya. Mungkin biar agak relate dengan remaja-remaja, ya, Gen-Z yang juga tentunya akan banyak bersama kita dalam forum ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah Ramadan hari kelima, ya. Alhamdulillah, mari kita syukuri Allah memberikan kepada kita kesempatan sampai hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti, ya, segala aktivitas, segala ibadah-ibadah Ramadan yang tentunya tidak hanya puasa makan saja, tidak hanya puasa menahan lapar, menahan minum dan berhubungan, begitu, ya, tetapi juga ibadah-ibadah yang lain yang Allah berikan kesempatan pada kita untuk memperolehnya dengan pahala lebih besar, dengan pahala berkali-kali lipat daripada hari-hari yang lainnya. Mari, ya Allah, yang berikan kepada kita kesempatan, ya, ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan Allah, ya, untuk memberikan syariat puasa, menjadikan manusia menjadi hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun, itu menjadi tercapai, ya. Nah, salah satunya Bapak Ibu sekalian, hal yang penting dan juga pelajaran yang kita terima selama bulan Ramadan ini adalah tentang makanan, ya, di mana pada saat Ramadan ini kita minta, ya, untuk menahan makan dan minum dari mulai fajar sampai terbenam matahari, dari mulai subuh sampai maghrib, gitu, ya. Nah, yang kita tidak boleh makan, jangankan yang haram, yang halal pun tidak boleh, ya. Jadi kita punya makanan, punya ayam, punya roti, ya, tetapi dengan puasa, dengan syariat puasa, gitu, ya, maka dengan syariat siap itu kita dilarang untuk itu, ya, tentunya agar kita nanti bisa lebih mudah, ya, untuk menahan dari yang haram. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya akan memulai dari surah Al-Baqarah 168 ini, ya, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban
wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Bapak Ibu sekalian, ya, makanan bukan sekedar kebutuhan fisik, ya, tetapi makanan ini lebih dari itu. Ya, makanan itu mempunyai pengaruh yang banyak, ya, tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pertumbuhan jiwa, juga kelembutan akhlak, dan juga kelembutan hati. Ini sangat-sangat berpengaruh. Nah, kita akan sedikit merenungkan, ya, surah Al-Baqarah 168 ini, ya, bersama-sama. Yang pertama tadi, ya, Allah mengatakan ya ayuhan nas. Ya, jadi seruan Allah ini, ya, pada surah Al-Baqarah 168 ini Allah mengatakan hai sekalian manusia. Yang diseru itu adalah sekalian manusia. Ya, tidak hanya orang-orang beriman. Ya, dalam hal ini Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi Allah menyampaikan berfirman ya ayuhan nas. Jadi di sini seruan Allah itu adalah kepada semua manusia. Yang diseru itu semua manusia. Ya, yang Muslim, yang kafir, yang Jawa, yang Sunda, yang Cina, yang Arab, yang Eropa, yang Negro, semua diseru dengan ayat ini. Ya ayuhan nas. Ya. Nah, jadi seruan Allah ini kepada semua manusia. Dan ternyata, ya, di situ kan seruannya ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Apa artinya, ya, seruan Allah ini kepada semua manusia itu, ya? Ya, salah satunya ini, ya, bahwa halalan thayyiban itu, ya, itu adalah nilai-nilai yang universal yang kemudian bisa diterima oleh semua manusia. Jadi halal dan thayyib itu tidak hanya baik untuk orang-orang muslim, tetapi halal dan thayyib itu baik untuk semua manusia. Dan ternyata juga, ya, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian mengembangkan halal, gitu, ya, produk-produk halal, gitu, ya, kemudian ditandai dengan berupa sertifikasi halal, itu juga tidak hanya negara-negara muslim. Ya. Ini saya tunjukkan di sini, ya, ini adalah lambang-lambang negara-negara yang notabene-nya tidak semuanya muslim, atau banyak yang muslimnya itu minoritas. Ya, kalau Brunei, Malaysia itu majoritinya muslim. Mereka mengembangkan produk halal. Indonesia mengembangkan produk halal. Itu wajar, ya, karena kita muslim. Tetapi bagaimana dengan Thailand yang penduduk muslimnya hanya 6%? Ternyata mereka produk halal itu sangat-sangat maju. Filipina juga demikian, tidak mau kalah. Kamboja juga demikian. Australia, ya, Jepang, Korea, gitu, ya. Sekarang produk-produk halal ini semua ada di berbagai negara. Ya. Karena apa? Karena seruan Allah tadi, ya, yang menyampaikan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, Allah yang memerintahkan untuk makan yang halal dan thayyib ini, ya, kepada semua manusia. Dan ternyata semua manusia ini menyambut seruan untuk kemudian mengembangkan halal dan thayyib ini menjadi sebuah produk, menjadi sebuah nilai yang bisa diterima oleh semua manusia. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau pergi ke Arab, jelas, ya, mudah itu mendapatkan produk-produk halal. Tapi kalau kita pergi ke Korea itu juga tidak susah, ya, untuk bisa mendapatkan produk-produk halal ini, ya. Yang paling mudah adalah dengan kita membeli itu harus kita melihat tanda, ya, tanda halal itu, sertifikat halal itu ada atau tidak di dalam produk-produk itu. Itu paling mudah, ya. Kita tidak usah harus meneliti, ya, produk ini halal atau tidak. Tinggal kita cari yang ada tandanya, ini sudah diteliti oleh pakarnya, ya, oleh auditornya. Nah, halal dan thayyib ini baik untuk semua. Ya, kalau kita lihat misalnya Yahudi itu mengembangkan juga, ya, nilai-nilai model produk
halal versi Yahudi yang kita sebut kosher gitu ya, yang mirip-mirip dengan halal ya, tapi itu cara syariatnya berbeda. Nah, dia juga berkembang ya, tapi karena kosher itu Yahudi itu tidak terlalu banyak orangnya ya, tidak seberkembang dengan halal ini. Kosher yang produk Yahudi itu ada model sertifikasinya juga gitu ya. Tetapi halal ini ya karena jumlah muslim lebih banyak sehingga di seluruh dunia ya produk-produk halal ini sekarang berkembang yang menjadi sebuah nilai ya, sebuah standar yang kemudian universal diterima oleh seluruh dunia ya. Jadi kita bisa mendapatkan produk-produk halal walaupun di negeri-negeri yang mayoritasnya tidak halal, tidak muslim ya menurut saya. Nah, poin kedua ya sesudah tadi ya ayuhan nas dari ayat tadi adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, tentang halal dan thayyib ya. Apa sih sebenarnya halal dan thayyib itu? Ya, bagaimana kita bisa menilai suatu produk, suatu makanan ya itu halal dan thayyib itu bagaimana? Kalau secara umum ya halal itu artinya adalah diizinkan oleh syariat untuk dikonsumsi, untuk digunakan ya, dibolehkan untuk dikonsumsi atau digunakan. Nah, ini parameternya apa? Parameternya tentunya tidak hanya dinilai dari halal zatnya. Halal zatnya jelas ya, halal zatnya itu jelas. Jadi kalau yang sebenarnya yang diharamkan itu hanya sedikit. Allah itu hanya mengharamkan sedikit sekali makanan yang ada di muka bumi. Apa coba yang diharamkan oleh Allah gitu ya? Hanya hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Itu ya, maitah, bangkai, darah, daging babi, kemudian binatang yang tidak disembelih atas nama Allah gitu ya. Kemudian nanti ditambah dengan khamar ya, kemudian kalau di hadis itu ada binatang buas gitu ya. Jadi tidak banyak yang diharamkan. Selain itu adalah halal. Pada prinsipnya demikian. Tetapi Bapak Ibu sekalian ya, ternyata produk yang sedikit itu ya, produk yang jumlah makanan yang hanya sedikit itu, yang hanya 5 atau 6 jenisnya, itu kalau masuk kemudian tercampur ya di dalam makanan kita gitu ya, maka itu kemudian menjadi haram. Nah, ini yang harus kita lihat. Mungkin karena pemrosesannya ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita lihat orang membuat bakso ya, bakso biasanya jarang ya tukang bakso itu punya gilingan sendiri. Biasanya kan menggilingkan daging di penggilingan ya Bapak Ibu. Nah, di penggilingan itu kan dia campur ya. Tukang giling itu menerima dari siapa aja ya, nerima daging ayam, ada nerima daging sapi, nggak pernah nanya ya, jarang sekali mungkin bertanya ya apakah yang digiling itu dagingnya halal benar atau enggak, itu jarang bertanya. Jadi mereka nerima saja begitu. Seandainya ya tukang giling ini menerima daging ayam tiren gitu yang sudah mati kemarin kemudian digilingkan di situ ya, dengan penggilingan yang sama. Kemudian ada tukang bakso yang membawa daging sapi kualitas nomor 1 premium halal gitu ya, digilingkan di penggilingan yang tadi bekas penggiling ayam yang mati kemarin, yang dalam notanya bangkai ya, bangkai najis ya Pak ya. Nah, itu kira-kira mencemari kan? Mencemari. Kemudian kira-kira baksonya itu tadi kalau tercemar dengan yang najis, tercemar dengan bangkai tadi ya, karena ayam mati kemarin, itu jadi halal atau tidak ini? Haram. Nah, ini hal-hal yang kecil seperti ini ya yang mestinya kita perhatikan. Ini makanya halal itu tidak hanya zatnya tetapi juga pemrosesannya. Pemrosesannya itu juga harus benar. Tidak ada campur-campur, tidak ada tercampur dengan barang-barang yang haram dan najis. Kemudian juga halal atau benar dalam penyajian. Ya, penyajiannya juga benar cara menyajikannya sehingga tidak tercampur dengan yang haram.
Kalau suatu apa namanya restoran begitu ya, atau hotel gitu, menyajikan makanan yang dia sudah usahakan dengan sedemikian rupa gitu ya, agar tidak ada babi, tidak ada apa gitu ya di dalam ininya, menu-menunya. Tapi kemudian dia juga menjual minuman kerasnya. Nah, kira-kira dalam penyajiannya sangat mungkin nggak terjadi kecipratan kayak gitu. Sangat mungkin gitu ya. Sehingga jadi halal ini ya diizinkan oleh syariat ya, tetapi kemudian parameter-parameter yang harus kita lihat itu banyak ya, pemrosesannya, penyajiannya, kemudian distribusinya gitu ya, ini juga harus benar. Bapak Ibu misalnya kita bayangkan, Bapak Ibu kita ingin beli beli makanan begitu ya online gitu ya, online pakai beli online gitu. Kemudian yang tukang bawa online-nya itu kan dia sangat mungkin tidak hanya bawa satu. Kalau cara mengemasnya nggak benar, itu sangat mungkin itu bisa nyampur dengan yang lainnya. Ya, ini juga ya. Atau mungkin ketika frozen gitu ya. Kalau frozen kan bisa antar kota gitu ya. Kalau pengirimannya ini ya tidak benar, distribusinya tidak benar, nah ini juga akan bisa mencampuri, mengkontaminasi sehingga produk yang tadinya halal, makanan yang tadinya halal itu bisa kecampuran ya. Nah ini yang harus benar-benar kita perhatikan, sehingga kita sebagai konsumen ini harus perlu untuk kemudian cerdas, perlu untuk kemudian kritis gitu ya, agar kita bisa mendapatkan produk itu yang benar-benar halal. Nah biasanya kalau ya sudah ada sertifikat halalnya itu sudah diteliti ya, sudah diteliti sehingga aspek-aspek yang ini ya tidak hanya zatnya tapi juga pemrosesannya itu sudah dinilai. Kemudian yang kedua, thayyib itu yang seperti apa? Thayyib itu mestinya baik, bersih, sehat, tidak membahayakan dan juga tidak berlebihan. Ya, ini harusnya. Ya. Jadi kalau misalnya aspek thayyib ini harus, kalau produk yang kalau ada aturan Badan POM misalnya itu kalau pengawet itu ada batasannya, nah itu harus bisa dipenuhi. Ya, kalau kemudian tidak diperbolehkan menggunakan borak karena borak itu toksik, ya, maka, nah mestinya itu dipenuhi ketika kita ingin membuat produk yang halal dan thayyib. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Bersih, sehat, tidak membahayakan, termasuk juga tidak berlebihan. Ya, ini ya yang kita dididik oleh Allah dengan kurikulum siang Ramadan. Ya, kita bisa mengendalikan diri. Ya, walaupun sehari puasa, gitu ya, maka di pas buka puasa, ya kita tidak berlebihan. Nah, kadang-kadang kita sering ada statement, ini makanan halal tapi tidak thayyib. Kalau berlebihan makanan itu jadi tidak thayyib, efeknya tidak baik. Nah, Islam itu mengajarkan dua hal itu, halal dan thayyibah tanpa jeda. Yang halal lagi baik gitu ya. Bukan halal atau thayyiban, enggak gitu ya, tetapi halal dan thayyibah. Jadi tanpa jeda. Jadi mengajarkan makanan itu yang halal dan thayyib. Ya, tidak ada kata halal tidak thayyib, thayyib tapi tidak halal itu apalagi ya, itu tidak benar, ya tidak dibenarkan. Jadi mestinya kita memilih ya untuk mengkonsumsi makanan itu yang halal dan thayyib. Ya. Halal ini berkait dengan zat dan sebabnya ya, artinya perolehannya itu tadi termasuk ya. Kemudian thayyib ini berkait dengan akibatnya. Jadi kalau cara perolehannya makanan halal tapi diperoleh dari mencuri, nah tentunya ini menjadi tidak halal. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini salah satu contoh gitu, kita perlu hati-hati dalam memilihnya. Kalau yang suka beli ayam goreng gitu ya, kalau ayam goreng utuh seperti ini kita masih bisa melihat ya, dan model di Jogja itu kan ayam utuh itu utuh sekepalanya dan sekakinya. Ya. Kalau orang Sumatera
orang Melayu mungkin enggak ya, karena mereka nggak mau makan kepala dan kakinya gitu. Jadi nggak pernah dijual sampai kepalanya. Tapi kalau kita lihat kepalanya gitu ya, karena kepalanya masih nempel ya di kalau ayam goreng Jawa gitu ya, maka kita akan bisa lihat kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini ya apa namanya, di sembelihnya itu tidak sampai putus. Harusnya sembelih kan harus putus urat napas, urat makanan, sama urat darah ya. Jadi itu semuanya harus putus. Tapi ini tidak putus ya, hanya dicuek begitu ya. Terus kemudian mungkin dimasukkan di dalam air panas gitu. Ini kita perlu hati-hati. Kemudian ada saren, hidem, harus gitu ya. Ini juga masih bisa kita temukan ya. Saya pernah menemukan sendiri di ini ya, di apa namanya, di angkringan gitu ya, angkringan model yang agak lama itu masih ada darah goreng gitu ya, darah beku yang kemudian digoreng. Nah ini masih ada seperti ini gitu ya. Walaupun kalau dulu kita takut ya untuk dicampur ini itu kayaknya sudah nggak terlihat gitu ya. Tapi di beberapa angkringan yang apa namanya itu model lama itu masih kita bisa jumpai. Dan tidak berhenti sampai di sini ya Bapak Ibu, kepedulian kita dengan halal ini ya, tidak hanya makanan, tapi juga mungkin barang-barang yang lain ya, yang melekat pada diri kita. Apa itu misalnya ya? Kalau misalnya apa ya, Bapak Ibu mungkin menggunakan kosmetik begitu ya. Kalau kosmetiknya tidak halal, ya tidak sesuai dengan syariat, maka itu atau mungkin tidak suci begitu ya, tidak ada sertifikat halal, biasanya itu sudah dilihat ya. Nah itu tentunya itu akan bisa mengganggu aktivitas ibadah ya. Kalau ibu-ibu suka misalnya menggunakan produk yang apa itu, yang tahan air, nah itu juga ya, kan mestinya harus bisa menembus air putih itu harus bisa menembus kulit ya. Nah ini yang water resistant itu harus dilihat ya. Nah itu standarnya, MUI mempunyai standar ya. Jadi produk itu dinilai bisa tembus air, itu ada standarnya. Jadi kalau paling aman ya kita melihat yang udah ada sertifikat halalnya itu kita masuk. Yang warung yang sudah ada sertifikat halalnya, nah itu lebih aman. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, apa sih kenapa kita harus makan makanan yang halal ya? Kenapa Allah tadi menyuruh ya, memerintahkan kita untuk kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang halal lagi thayyib ya. Ini ya, karena makanan itu akan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi fisik kita. Yang pertama fisik, ya, kemudian juga jiwa. Ya, sehingga sangat tepat kalau kemudian ada pepatah yang mengatakan you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Walaupun kata-kata ini ya, itu dalam konteks awalnya adalah dalam konteks kesehatan ya. Kamu itu akan sehat, itu akan sangat didasari oleh apa yang kamu makan. Ini sangat-sangat sangat-sangat pas gitu ya. Kita punya sakit diabetes itu kan karena kebanyakan gula ya. Kolesterol tinggi karena juga makanan gitu ya. Darah tinggi juga mungkin itu sangat, faktor risiko makanan itu sangat besar. Sehingga kata-kata you are what you eat ini sangat benar. Makanya Islam menuntunkan makanan itu yang halal dan thayyib, yang halal dan thayyib. Halal dan baik, halal dan sehat, halal dan bergizi. Nah, ini ya, yang pertama makanan ini mempengaruhi fisik. Ya, kesehatan fisik ini sangat dipengaruhi oleh makanan. Makanan halal itu biasanya zatnya baik dan bersih. Kalau penyembelihan juga disembelih dengan penyembelih yang harus menggunakan pisau yang tajam dan kemudian harus putus 4 urat tadi ya.
nafas, pernapasan, kemudian saluran makan, dan saluran darah 2. Ya. Semuanya harus putus. Dan dalam dalam penelitian ya, model penyembelihan secara Islami itu sangat tidak menyakitkan bagi hewan. Ya, ada penelitian yang kemudian merekam gitu ya, sesudah hewan itu disembelih gitu dengan cara Islam gitu ya, langsung gitu ya, dengan satu kali sembelihan dan kemudian darah itu terpompa keluar semua. Nah itu ternyata model rekaman itu ya, rekaman otak hewan itu dia menunjukkan profil yang menunjukkan dia tidak sakit ya, tidak sakit, sehingga ini secara peri kehewanan ini sangat bagus untuk hewan itu. Dan juga secara kualitas daging ini memberikan daging dengan kualitas yang bagus karena darah itu kemudian terpompa keluar semua. Sangat berbeda dengan model penyembelihan yang tidak seperti itu, yang mungkin dengan ditembak dulu, dipingsankan dulu, nah itu berbeda. Agar tidak terlihat sakit, dipingsankan dulu. Nah itu ada juga yang seperti itu. Tapi di cara Islam sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ini sangat mempengaruhi kesehatan fisiknya karena kualitas makanan yang halal itu biasanya yang bagus-bagus. Ya. Kemudian juga memberikan efek positif pada jiwa. Ya. Jadi secara zatnya saja ya, Islam itu kan mengharamkan makanan atau minuman yang memabukkan. Walaupun sedikit itu haram. Khamr itu diharamkan karena memabukkan. Kira-kira kalau narkoba itu haram betul ini? Haram. Ya. Karena dia mempengaruhi jiwa. Kalau narkotika digunakan untuk pengobatan, nah itu hanya boleh dokter yang menggunakan. Ya, jadi harus dengan diresepkan oleh dokter. Dan itu aturan juga ya, narkotika, psikotropika yang itu mempengaruhi kesadaran itu harus di bawah harus menggunakan resep dokter. Dan harus di bawah pengawasan dan pelaporan yang ketat. Jadi sehingga makan halal ini akan memberikan efek positif pada jiwa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan, kalau sering mendengarkan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, gitu ya, beliau pernah bercerita juga ya. Ada seorang anak itu yang dia aktif sekali gitu ya, tidak bisa diam gitu. Ternyata ketika hamil gitu ya, anak ini adalah anak dari bapak ibunya itu bapaknya dulu suka judi gitu ya, kemudian ibunya suka mabuk gitu ya. Nah kemudian melahirkan anak yang susah dikendalikan gitu ya. Ini salah satunya adalah karena ini memberikan efek pada jiwa. Jadi makanan yang halal itu akan memberikan ketenangan ya. Makanan yang halal itu akan membuat jiwa ini menjadi lebih halus dan lembut. Kemudian ini mengurangi risiko penyakit ya. Jadi kalau di dalam Islam kan yang memabukkan, yang membahayakan ya, itu termasuk dalam prinsip yang diharamkan ya. Jadi menghindari zat-zat yang haram ya, seperti alkohol, darah, daging babi, dan ini akan mengurangi risiko penyakit-penyakit tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai makanan halal, apa yang harus kita perhatikan ya, agar kita itu bisa mendapatkan efek yang baik tadi bagi jiwa dan juga bagi raga, bagi jasmani dan juga bagi rohani. Itu gimana caranya? Yang pertama, kalau kita sudah punya makanan itu halal, zatnya halal, maka yang pertama tidak boleh berlebih-lebihan. Makanan halal kalau berlebih-lebihan nanti akhirnya jadi tidak toyib ya. Makan makanan paling enak di Indonesia gorengan gitu ya, kalau berlebih-lebihan jadi tidak toyib ya, karena menyebabkan banyak hal ya, kolesterol naik ya, trigliserida naik, tensi juga bisa naik gitu ya. Nah ini walaupun halal ya, tidak berlebih-lebihan. Nah hari ini ya, di dalam Ramadan ini kita dididik ya untuk kemudian bisa mengendalikan ini. Walaupun kita punya di depan mata itu
makanan halal ya, kita punya sendiri gitu ya, tapi tidak urung maghrib ya, belum saatnya ya, tidak dimakan. Nah, ini kita belajar mengendalikan diri. Semoga juga pengendalian diri ketika puasa ini bisa berlangsung ya sesudahnya. Kemudian yang kedua ya, agar juga konsumsi makanan halal ini bisa mendapatkan efek yang baik, ini kita harus menjaga kebersihan dan kualitas makanan. Ya, jadi sayur-sayur ya, nah ini harus kita jaga kualitasnya ya, sehingga tetap bagus ya, dan tetap punya efek yang bagus bagi jiwa dan raga. Kemudian yang penting juga ya bagi kita umat Islam, mulai dengan Bismillah dan akhiri dengan hamdalah ya, karena Bismillah ini akan membawa keberkahan ya pada semua yang kita lakukan. Apa saja yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia terputus. Kata Rasulullah begitu. Tidak hanya makan sih ya, harus dimulai dengan Bismillah ya. Aktivitas positif yang lain ya, agar membawa keberkahan ya, maka harus kita mulai dengan Bismillah. Gitu ya, dan diakhiri ya syukur dengan hamdalah ya. Alhamdulillah karena Allah masih berikan pada kita kekuatan, kesempatan gitu ya, sehingga masih diperkenankan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Kemudian ya Bapak Ibu sekalian, makanan halal itu akan meringankan dalam ibadah. Jadi Allah berfirman ya dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhal muslimun kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Perintah makan yang baik dengan amal soleh itu disandingkan, dibarukan. Artinya apa? Artinya ya tadi ya, makanan yang baik, makanan yang halal dan thayyib ini akan membuat kita kemudian menjadi ringan beribadah, ringan untuk beramal soleh. Ini sangat-sangat sangat-sangat bisa kita lihat ya dari kalau kita belajar sirah para salafus shalih ya, bagaimana Imam Abu Hanifah ya, sejak kecil orang tuanya itu menjaga menjaga makanannya gitu ya, terjaga dari barang-barang yang haram. Imam Syafi'i juga demikian gitu. Jadi makanan yang halal ya, ini akan kemudian membuat anak itu tumbuh dengan baik ya, akhlaknya bagus ya, dan juga ya insya Allah membawa positif ya. Ini kemudian kalau di sini ya Allah mengkaitkan makanan yang baik yang halal ini dengan amal soleh. Jadi insya Allah ya Bapak Ibu sekalian ya, Rasulullah ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah bertanya pada Rasulullah gitu ya, ya Rasulullah berikan aku nasihat agar aku bisa doaku dikabulkan. Nah kemudian Rasulullah mengatakan perbaiki makanannya, dan kemudian saat ini memperbaiki makanan, dan kemudian beliau itu termasuk salah satu sahabat yang doanya itu dikabulkan, yang sering doanya itu boleh dikatakan selalu dikabulkan. Nah ini ada gitu. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian, makanan yang baik ini akan kemudian meringankan kita ibadah. Jadi kalau kita kemudian males-males gitu ya, targetnya nggak tercapai, mungkin kita harus lihat ya makanannya ini gimana. Nah, penghasilan kita apakah ada yang nggak jelas begitu ya. Nah ini harus dilihat. Makanannya mungkin sudah halal gitu ya, tapi uang untuk beli makan jangan-jangan nggak jelas ya. Jadi harus kita lihat. Atau mungkin belum dizakati. Nah ini hadis riwayat Muslim ya, saya berikan hadis aja ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan yang thayyib. Jadi yang pertama itu Allah itu adalah Maha Baik.
tidak akan menerima kecuali yang baik juga. Jadi amal-amal yang dari kita itu akan diterima oleh Allah kalau amal itu baik. Sedekah dari kita itu akan diterima kalau sedekah itu juga yang baik. Nah, ini ya yang kita harus perhatikan. Nah, yang baik itu seperti apa? Baik tentunya baik zatnya, baik niatnya, termasuk juga tidak ujub dan tidak riak. Ya, jadi tidak ujub dan riak ini juga mengotori niat, ya, mengotori perbuatan yang kemudian Allah tidak akan menerima itu. Ya, jadi yang pertama itu adalah Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik saja. Kemudian ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya tekankan ini yang terkait dengan halal gitu ya. Kemudian sesudah itu ya Rasulullah kemudian menceritakan ya tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu kemudian mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, gitu ya. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagi mereka Allah akan memperdengarkan doanya. Bapak Ibu sekalian ya, jadi cerita Rasulullah tentang seorang musafir gitu ya, yang kusut, yang kemudian berdoa dengan sangat serius gitu. Kalau seorang musafir itu pernah dengar ya Ibu, bahwa seorang musafir itu doanya mustajab. Ya kan? Jadi ini seorang musafir ya, ceritanya Rasulullah ini kemudian yang kusut itu kan menunjukkan dia itu dalam perjalanan jauh sedang bukan dalam kondisi yang nyaman begitu ya, sehingga tentu ketika itu dia akan berdoa dengan sangat khusyuk. Dia doanya dengan sangat khusyuk, mengangkat kedua tangan. Ini juga syariat Rasulullah ya, kalau berdoa itu baiknya mengangkat kedua tangan ya, dan khusyuk dan mengangkat kedua tangan. Kemudian berdoa, wahai Tuhanku, ya Rob, begitu ya, doanya panjang gitu. Tapi kemudian Rasul mengatakan, bagaimana Allah akan memperkenankan doanya, padahal dia itu makanan haram, minumannya haram. Walaupun syarat-syarat terkabulnya doa khusyuk, ya, kemudian sudah mengangkat kedua tangan dalam keadaan sabar lagi, itu kan syarat-syarat doa-doa ijabah itu. Dia lakukan gitu, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Rasulullah mengatakan, bagaimana Allah akan memperkenankan doanya? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu mungkin punya kehajat ya, punya doa kemudian belum terkabul, salah satu yang harusnya kita evaluasi ini adalah makanan kita. Makanan, uang untuk beli makanan, nah ini harus kita evaluasi. Ya ini dia Bapak Ibu sekalian, nah ini tadi yang saya sampaikan ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah bertanya pada Rasulullah yang minta nasihat untuk bagaimana agar doanya itu bisa dikabulkan. Ya, kemudian Rasulullah berkata pada saat ini, perbaikilah makananmu, maka doamu akan mustajab. Ya, insya Allah seperti itu. Ya. Kemudian saat ini pernah ceritanya ya oleh sahabat yang lain, mengapa doa Anda termasuk doa-doa sahabat Rasulullah yang selalu dikabulkan Allah? Nah, kemudian saat ini menjawab, aku tidak mengangkat sesuatu pun makanan ke mulutku kecuali aku tahu dari mana datangnya dan kemana dia dikeluarkan. Jadi karena saat ini menjaga makanannya, maka termasuk sahabat yang doa-doanya terkabulkan. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian ya, dari Al-Baqarah 168 tadi ya, Allah mengkaitkan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Terakhir Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Makanan di sini dalam ayat itu Al-Baqarah 168 Allah mengkaitkan dengan ajakan syaitan. Ya. Makanan ini sering menjadi pintu bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Ini
kesalahan manusia pertama, kakek kita ya, Nabi Adam, itu digoda setan juga oleh makanan. Tidak boleh mendekati pohon, begitu ya, tapi digoda, kamu kalau makan pohon itu, nanti kamu akan kekal di surga. Nah, digoda dengan makanan juga, gitu ya. Dan kemudian Nabi Adam ini tergoda dan akhirnya justru ya dia melanggar aturan Allah ya, dan kemudian dikeluarkan dari surga. Nah, ini godaannya. Jadi makanan ini sering menjadi pintu ya bagi setan untuk menyesatkan manusia. Bagi yang miskin kurang makan gitu ya, itu ya jadi banyak kejahatan itu bisa terlakukan. Banyaknya kejahatan itu sering berkait dengan tingkat ekonomi gitu ya. Dan makanan ini karena memang dia kebutuhan primer ya, yang tidak bisa ditunda gitu. Nggak bisa, kalau beli baju, nggak beli baju tahun ini bisa gitu ya, masih ada baju tahun kemarin gitu kan. Tapi kalau makan itu nggak bisa gitu ya, 3 hari nggak makan gitu ya, nggak bisa lebih dari 3 hari tidak makan. Itu yang miskin ya. Jadi kalau yang kaya sudah selesai ya makan untuk kenyang, tetapi kemudian godaan-godaan untuk konsumsi yang haram itu juga banyak ya. Jadi narkoba ya, kemudian juga ini saya tulis makanan-makanan eksotis gitu ya, yang dalam tanda kutip syubhat, yang mungkin juga mendekati haram ya. Ini banyak sekali ya. Udah kelebihan duit itu kadang yang dibeli aneh-aneh ya. Makanannya tidak cuma ayam goreng gitu, tetapi binatang-binatang yang susah-susah gitu ya yang dimakan. Nah, ini juga godaan ya bagi kita semua. Jadi kita harus menjaga ya makanan ini ya, agar menjadi jalan ya untuk kita bisa mendekatkan diri pada Allah ya, dan terhindar dari godaan syaitan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang terakhir ya, dan 10 menit terakhir mungkin kita bisa gunakan untuk berdoa ya sebelum buka puasa gitu ya. Selainnya dipimpin oleh panitia saja. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Tentunya di sini ada banyak para alim ya yang lebih mumpuni gitu ya. Tapi hari ini saya cerita sharing ya, kebetulan mungkin karena saya banyak berkecimpung di halal center begitu ya, jadi sering memang ngomong tentang halal gitu ya. Tapi sebenarnya bukan tentang ayat-ayat ya, tapi kalau karena ini forum buka puasa, jadi ya ada ayatnya sedikit begitu ya. Jadi demikian ya, saya akhiri, mohon maaf dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.